Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Langit mulai bergemuruh. Di bawah guncangan hebat, seluruh dunia seperti lukisan yang sedang dicabik-cabik. Seolah-olah ada suara hua-hua yang ditransmisikan, seolah-olah akan meledak berkeping-keping. Dada itu terlalu misterius. Setelah menghasilkan retakan, hujan cahaya yang keluar menjadi siapa yang tahu berapa kali lebih kuat. Si Hao melawan kekuatan yang luar biasa itu, sekarang merasa sedikit lebih sulit untuk bertahan. Apa yang ada di dalam peti itu terlalu menakutkan, akan membuatnya berkarat, membuatnya jatuh ke dalam kegelapan. Apa yang dicurahkan jelas merupakan kemegahan surgawi, namun hasil yang diciptakan malah merupakan materi kegelapan bergelombang yang paling tebal. Materi kegelapan surgawi ini bahkan lebih besar dari zat kegelapan murni sebelumnya. Ekspresi Si Hao berubah. Dia bergerak cepat, ingin mendekati sekelompok Raja Abadi, tetapi sekarang sepertinya dia tidak punya cukup waktu, sulit baginya untuk berhasil. Si Hao batuk seteguk darah, matanya membawa semua jenis cahaya, disertai dengan cahaya kekacauan utama, ini adalah esensi di dalam darah. Orang bisa melihat betapa hebatnya tekanan itu. Bahkan seseorang sekuat dia menderita luka serius. Ekspresi Kundi dingin. Dia melihat tindakan Si Hao, melihat bahwa dia dengan cepat mendekat. Tubuhnya segera menjadi tidak jelas, menghilang dari tempat ini. Pada saat yang sama, Raja Abadi lainnya juga menghilang dari alam semesta masing-masing, bersembunyi, tidak ingin menghadapinya secara langsung. Ketika mereka melihat bahwa Si Hao sudah mengeluarkan beberapa darah esensi Raja Abadi, menderita luka yang sangat serius, dada itu akhirnya tampaknya menunjukkan efek yang luar biasa, mereka percaya bahwa itu perlahan akan menghancurkannya di sini. Namun, mereka tidak tahu bahwa peti itu menghasilkan retakan, dan karena itulah pancaran cahaya yang keluar menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Teriak Si Hao. Dia menunjukkan kemampuan surgawi yang luar biasa kepada Raja Abadi, mencari di langit dan bumi, bergegas melalui berbagai langit berbintang untuk mencari raja yang tidak akan mati. Namun, makhluk pada level itu, ketika mereka benar-benar ingin bersembunyi, bagaimana dia bisa langsung menemukannya? Semua Raja Abadi dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisinya, jadi mereka ingin perlahan-lahan membuatnya kelelahan sampai mati. Tubuh Si Hao terhuyung-huyung. Cahaya di belakangnya menjadi semakin menakutkan, membuat seluruh tubuhnya retak. Ada sesuatu yang akan mencabik-cabik tubuhnya, menyerbu ke dalam. Nyah. Dia meraung. Dia tiba-tiba berbalik, inti pedang menyerang. Hujan cahaya disertai darah mengalir keluar, bentrokan itu intens. Inti pedang meletus dengan kekuatan, menghancurkan bersama dengan origin ancient artefak, percikan terbang di antara keduanya. Ekspresi Si Hao menjadi semakin serius. Dia tidak bisa terus seperti ini. Jika dia jatuh ke dalam kegelapan, terkontaminasi di sini, maka konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dia tidak ingin membayangkan bagaimana jadinya jika dia, yang lain lahir, jika dia yang tidak dikenal ini mulai mendominasi dunia, bertindak melawan orang-orang yang dekat dengannya. Si Hao membantai jalannya menuju luar alam asing. Hari ini, dia melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui alam asing, membantai raja-raja yang tidak akan mati dan belajar tentang kartu truf kundi. Sekarang sudah waktunya baginya untuk pergi. Huang, menurutmu kemana kamu akan pergi? Ketika Si Hao mundur, Kundi muncul, menampilkan metode yang paling kuat dari belakang. Dia membantai jalannya, mengaktifkan Immortal Smelting Pot-nya. Dong! Panci itu terlalu besar, memenuhi alam semesta. Itu muncul tiba-tiba, menekan tubuh asli Si Hao. Itu melonjak dengan kekuatan, mencoba menghancurkannya di sini. Ekspresi Si Hao sangat sengit. Dia mengangkat inti pedang, menebas dengan keras. Tubuhnya bergetar. Sosok hitam itu tidak terlalu jauh, memegang artefak kuno asal dengan tangannya, menghancurkannya begitu saja. Cici. Garis demi garis cahaya abadi muncul, ini berasal dari senjata para raja.
Mereka semua membantai dengan cara mereka. Ada tombak emas yang membentang jutaan dan jutaan li, palu emas ungu yang sebesar langit berbintang. Honglong. Hukum Dao besar tidak terbatas. Raja-raja ini menyerang bersama, mereka semua ingin membunuhnya, memotong jalannya untuk mundur. Kalian semua mencari kematian. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Siapa di dunia ini yang berani melakukan ini, menghadapi semua raja sendirian, apalagi masih bertindak sekuat ini, mencaci maki raja-raja ini. Dia secara alami tahu bahwa orang-orang ini mengulur waktu, mencoba membuatnya tetap tinggal, menghancurkannya dengan artefak kuno asal. Sial. Suara Kongqiang yang memekakkan telinga terdengar. Ada senjata di sekelilingnya. Si Hao menghadapi mereka semua sendirian, sekarang meningkatkan kecepatan, pada saat yang sama menghadapi bayangan itu, melawan jenis korosi itu. Honglong. Pada akhirnya, tubuhnya bersinar. Ini adalah fragmen waktu. Dia menggunakan misteri mendalam reinkarnasi dari tulang makhluk tertinggi sebelumnya, mendorong hukum alam waktu ke ekstrim. Dia terbungkus dalam cahaya, seolah-olah kebal terhadap semua teknik, hanya seorang pengelana yang terburu-buru melalui sungai waktu yang besar, dengan cepat bergegas melewatinya. Membunuh. Mengejar. Raja-raja abadi meraung. Ada seseorang yang bergegas keluar sambil memegang tombak perang, ingin membuat Huang tetap tinggal. Dia merasa ancaman yang ditimbulkan orang ini terlalu besar. Tentu saja, mereka juga berhati-hati, alasan utama karena mereka mendukung bayangan itu, membuatnya memegang artefak kuno asal dan bergegas di bagian paling depan. Meskipun mereka adalah raja, mereka masih tidak berani melakukan kontak dengan artefak kuno asal. Objek ini terlalu menakutkan. Segel gerbang surgawi. Seseorang meraung, tidak ingin membiarkan si Hao pergi. Di depan, ada sebuah kota yang tinggi dan megah, menjaga sebuah lorong, menutup area itu di sana. Si Hao bahkan tidak melihat tempat itu. Bahkan jika ada kota raksasa yang menjulang di depannya, pembukaannya tertutup, dia masih tidak merasa takut. Dia meraih roh primordial Raja Abadi dari dalam kolam petirnya. Buka. Si Hao meraung, melakukan yang terbaik untuk merobek roh primordial ini. Kemudian, 6 alam rahasia besarnya bersinar pada saat yang sama, memicu kekuatan roh primordial yang tak terbatas ini, dan kemudian dia membuangnya. Hong. Jenis kekuatan ini terlalu mengejutkan. Setelah menempa dirinya di realem Si selama periode waktu itu, keterampilan Dao Si Hao meningkat, kekuatannya juga meningkat lagi. Ketika dia menunjukkan metode jenis ini, dia menjadi lebih ahli dalam hal itu daripada sebelumnya. Dong. Kali ini, pancaran roh primordial Raja yang abadi itu langsung melonjak, tidak dapat bergabung kembali. Itu berubah menjadi kekuatan paling mendasar, menabrak kota raksasa. Cahaya roh primordial itu mengumpulkan semua esensi dari raja yang tidak akan mati. Itu meletus, kekuatannya tak terbatas. Kaca. Jalan yang menghalangi jalan itu terbelah begitu saja, dan kemudian runtuh. Si Hao bergegas melewati, menyerbu ke kota, berjalan melewati lorong begitu saja. Dia membantai jalan keluar dari alam asing. Di belakang, mata kelompok Raja Abadi ini memerah karena pemandangan ini. Mereka berteriak dengan marah, dengan cepat mengejarnya. Tentu saja, bayangan itu bergegas di bagian paling depan, membawa artefak kuno asal, meninggalkan dunia asing. Itu membantai begitu saja, benar-benar membuat semua sisi terguncang. Kebencian. Bahkan Kundi mengeluarkan raungan rendah, ekspresinya suram, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia belum pernah melihat kota diledakkan seperti ini, melemparkan seorang raja secara acak. Itu terlalu boros, terlalu menakutkan. Kehancuran Raja Abadi digunakan untuk membuka jalan. Dia tiba di alam luar, dapat melihat laut alam, juga dapat merasakan domain abadi yang jauh. Si Hao melepaskan sedikit napas lega. Setelah meninggalkan alam asing, dia seperti naga yang kembali ke laut. Lagi pula, ada terlalu banyak misteri di tanah kuno itu. Sedikit kelalaian akan mengakibatkan dihentikan oleh pihak lain. Fragmen waktu menari-nari, membungkus dirinya. Dia bergerak cepat,
meninggalkan tempat ini, langsung menuju domain abadi. Buka jalan. Dia melihat sebuah kota yang terbuat dari hukum alam. Itu kabur dan tidak jelas, kekuatan dao besar meliputinya, sangat menakutkan. Ini adalah simpul spasial yang memungkinkan seseorang untuk memasuki domain abadi. Dia adalah Huang. Jenderal abadi yang mempertahankan tempat ini terkejut. Ketika dia melihat Si Hao, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Seseorang ingin membuka gerbang kota, tetapi dia dihentikan oleh seorang penatua. Jangan bertindak gegabah. Seseorang telah mengeluarkan keputusan bahwa begitu Huang kembali ke domain abadi, laporan harus segera dibuat. Namun, Raja Abadi yang hebat sedang dikejar, kita tidak bisa menunggu. Seorang komandan angkat bicara, ingin membuka gerbang kota. Dia tahu bahwa Si Hao dalam bahaya. Ada banyak Raja Abadi yang membantai jalan mereka dari jutaan dan jutaan li jauhnya. Mereka masih belum tiba, tetapi senjata mereka sudah terbang di udara, meletus dengan cahaya yang menyala-nyala, menyerbu. Apalagi bayangan apa itu? Itu membawa dada yang menyala-nyala yang terlalu ganas. Untungnya, domain abadi merilis suara gemuruh dao yang hebat. Tempat ini diciptakan dari hukum alam, menghentikan invasi pancaran peti. Jika tidak, semua orang akan berada dalam bahaya. Tuan telah mengatakan untuk tidak bertindak gegabah. Apakah kalian semua tidak mendengarku? Ekspresi penatua itu serius. Sekelompok orang semua menjadi diam, tidak mengatakan apa-apa lagi. Buka jalan. Si Hao meraung. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, makhluk-makhluk di tempat itu tetap diam. Wajahnya menghasilkan niat membunuh. Jika bukan karena keraguan yang dia rasakan tentang kakeknya, Aman dan semua orang di pengadilan kekaisaran berada di domain abadi, dia benar-benar ingin mengeluarkan Raja Merah, Ao Cheng dan roh primordial yang lain, mengirim mereka menghancurkan untuk membuka jalan. Dia dengan dingin menyapu pandangan, berbalik untuk pergi, membantai jalannya menuju Realm Sea. Di tembok kota, sekelompok orang melihat pengepungan dan serangan Raja Abadi, melihat proyeksi magis muncul satu demi satu. Mereka semua tercengang, dalam hati terkejut. Ini tepatnya Huang. Dia menghadapi raja dengan kekuatannya sendiri lagi. Hal besar macam apa yang dia mulai sekarang? Dia memprovokasi pengejaran beberapa Raja Abadi, semuanya mengelilingi dan menyerangnya. Meskipun lorong itu masih belum dibuka, sekelompok orang itu ketakutan. Mereka semua sangat menghormati Si Hao. Huang bisa melawan sekelompok raja sendirian. Apa itu Raja Abadi yang tak tertandingi? Ini tepatnya. Huang bisa membantai jalannya ke Realm Sea sendirian. Sekelompok ahli mengejar di belakangnya, bahkan membawa artefak kuno asal mereka, tidak takut kehilangannya. Itu benar-benar mengerahkan kekuatan besar, membuat semua orang terguncang. Gangguan yang diciptakan ini terlalu besar. Setelah semua raja menerima laporan, mereka semua tercengang. Apakah Huang akan menentang surga? Dia hanya satu orang, namun dia menantang semua raja di alam asing, berperang melawan mereka, melakukan perjalanan melalui surga tanpa hambatan. Pertempuran hebat meletus di Laut Realm. Semua makhluk mundur, tidak ada yang berani mendekati tempat ini. Lupakan raja alam asing yang menjadi gila, bahkan ada artefak kuno asal yang melepaskan cahaya, jadi siapa yang berani mendekat? Bersama dengan fakta bahwa Huang sudah membantai sampai dia menjadi gila, itu bahkan lebih menakutkan. Baru saja, ada seorang ahli di Realm Sea yang mencoba menghentikannya, ingin membantu dunia asing, tetapi pada akhirnya, dia menyerang dengan kekuatan penuh, membunuhnya di sini. Si Hao membantai sampai matanya memerah, membunuh semua yang menghalanginya. Dia seperti binatang buas yang terperangkap, di saat terakhir ini, semua yang berkomplot melawannya akan menerima pembalasan yang paling ganas. Setelah membantai jalannya, Si Hao perlahan menjadi tenang. 6 alam rahasia daunnya bersinar pada saat yang sama, memaksa keluar semua zat misterius yang menyerbu ke dalam tubuhnya. Ini membuatnya menggigil dalam hati. Apakah ini materi kegelapan suci? Itu benar-benar menakutkan, hampir membuatnya jatuh ke dalam jurang pembantaian, bahkan keinginannya pun terguncang. Jika orang lain tahu bahwa dia bisa mengeluarkan kekuatan korosi kegelapan,
mereka pasti akan terkejut. Barang-barang ini sangat sulit untuk dihilangkan, menghancurkan siapa yang tahu berapa banyak ahli dari masa lalu hingga sekarang. Sekarang, metode yang paling efektif justru pertahanan, untuk tidak membiarkannya merusak dirinya. Begitu memasuki tubuh, hanya sedikit yang bisa memaksanya keluar sepenuhnya. Raja-raja kerajaan asing mengejar tanpa henti. Mereka semua mulai memikirkan hal yang sama, sekarang yakin bahwa Si Hao seperti leluhur pertama wilayah mereka, tidak sekarat bahkan setelah disinai oleh cahaya surgawi, mampu berevolusi menjadi seorang raja. Namun, Huang sudah menjadi raja. Apakah ini berarti roh primordialnya masih bisa dilahirkan kembali? Mereka berharap Si Hao jatuh ke dalam kegelapan. Setelah Si Hao secara bertahap mengeluarkan korosi kegelapan, pikirannya menjadi tenang, melihat ke arah domain abadi. Hong. Pada saat ini, ada fluktuasi intens yang meletus. Sekelompok raja membantai mereka, total lebih dari 10 raja abadi. Mereka membawa kekuatan tak terbatas, bergegas membunuh. Yang memimpin justru Pan King, Hunyuan Immortal King dan yang lainnya. Di belakang mereka adalah Number 2 Under Heaven, Immortal Gold Daoist dan beberapa lainnya. Raja Domain Abadi tiba, membantai jalan mereka ke Laut Alam untuk menerima Si Hao. Jangan mendekati peti itu, kembali ke Domain Abadi. Si Hao mentransmisikan suara. Dia bisa menahan korosi jenis ini, tetapi yang lain mungkin tidak bisa. Hal itu terlalu menakutkan, bahkan Raja Abadi harus menjauh. Ketika dia dengan cepat mentransmisikan suara, ini sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Asal artefak kuno, Pan King dan yang lainnya menghirup udara dingin. Pada akhirnya, Si Hao membawa bagian belakang, seluruh kelompok mereka membantai jalan mereka kembali ke domain abadi. Si Hao adalah orang terakhir yang memasuki kota. Raja-raja domain abadi. Sutuo meraung, membawa niat membunuh dingin yang menggigit. Dia memandang raja-raja di kota, penuh keengganan. Dia terutama ingin membuat Si Hao tetap tinggal, tetapi dia tahu bahwa kali ini gagal. Kundi menyaksikan dengan dingin, tidak mengatakan apa-apa. Di tembok kota, orang-orang terkejut. Mereka mengenali Kundi, sebenarnya orang inilah yang muncul, secara pribadi memimpin serangan terhadap Si Hao. Ini benar-benar masalah yang sangat menakutkan. Semuanya, tolong mundur. Jangan percaya bahwa hanya karena Anda membawa artefak kuno asal, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Raja Domain Abadi telah lama menyiapkan formasi besar pemberantasan dunia, kata Raja Pan. Pada akhirnya, semua raja kerajaan asing mundur. Siapa yang menghalangi jalan, tidak mengizinkan Domain Abadi untuk membuka gerbang mereka. Setelah Si Hao kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah mulai menginterogasi orang. Ekspresinya dingin, ingin sampai ke dasar ini. Senior tua yang diundang Taisi dan Yuan Chu itu kembali 2 tahun lalu. Raja Pan memberitahunya. Apakah dia bosan hidup? Ini adalah hal pertama yang Si Hao katakan. Sekarang, dia sudah membantai reputasi yang mulia. Meskipun dia adalah seorang raja abadi yang bangkit kemudian, dia masih tidak kalah dengan siapapun, sampai-sampai dia bisa dikatakan mendominasi dunia, telah menyapu semua musuh di jalannya. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang berkomplot melawannya, ingin dia mati, ingin dia dibunuh oleh para ahli pihak asing di Realm Sea. Ini benar-benar membuatnya kaget dan kesal. Dia membantai jalan keluar, namun domain abadi benar-benar membuat orang melakukan hal semacam ini, membantu musuh mengalahkannya. Benar, saya tidak pernah menjadi seseorang dari domain abadi, hanya seorang tamu. Dunia ini bukan milikku, apa yang dibicarakan oleh orang-orang kita sendiri. Si Hao berkata seperti ini, suaranya menjadi dingin, matanya membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Ekspresinya segera menjadi dalam. Beberapa raja segera menjadi waspada. Melihat penampilan Huang, mereka semua mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia bahkan mengucapkan kata-kata seperti ini, jadi apakah ini berarti dia akan memberontak melawan domain abadi? Ini jelas merupakan masalah yang menakutkan. Kultivasi seperti apa yang dimiliki Huang? Jika dia meninggalkan domain abadi,
maka kerugiannya akan terlalu besar. Selain itu, jika dia mengaduk beberapa gangguan besar, domain abadi akan menderita kerusakan yang lebih besar. Teman Dao, tolong redam amarahmu. Seseorang menguatkan diri dan mengatakan ini, menasihati Si Hao. Bahkan Raja Pan dan Raja Hunyuan berjalan, berdiskusi dengannya secara pribadi, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat bertindak dalam kemarahan, bahwa domain abadi akan memberinya penjelasan. Teman Dao, ketika kami menerima berita, kami segera membantai jalan keluar dari domain abadi untuk menerima Anda. Tolong jangan merasakan dendam di dalam. Seseorang berkata, aku hanya meminta satu hal. Di mana benda tua itu? Si Hao mengucapkan terima kasih kepada raja-raja ini, tetapi hal lama itu masih membuatnya merasakan niat membunuh yang kuat. Teman Dao, tolong redam amarahmu. Banyak raja berdiri, memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun juga, orang-orang ini memang datang untuk menyelamatkannya, jadi Si Hao tidak bisa bertindak tanpa memberi mereka muka. Aku akan menunggunya datang menemuiku. Setelah Si Hao mengatakan ini, dia pergi, membawa orang-orang istana kekaisaran bersamanya. Adik laki-laki, orang-orang di belakangnya berteriak. Terima kasih banyak atas bantuan teman-teman Dao, saya akan mengobati luka saya. Di masa depan, saya akan mengucapkan terima kasih dengan benar kepada semua orang. Si Hao menangkupkan tinjunya. Semua orang merasa malu. Mereka mengatakan mereka akan keluar untuk membimbingnya kembali dari Realm Sea, tetapi mereka tidak banyak membantu. Huang terlalu mendominasi, membantai jalannya melalui Realm Sea sendirian. Yang mereka lakukan hanyalah membuka jalan kembali ke domain abadi. Setelah kembali, Si Hao dengan hati-hati melihat situasinya. Nomor 2 di bawah langit dan Taois emas abadi ekliptik sangat marah. Si Hao sebenarnya terkunci di luar kota, tidak bisa masuk meski dikejar dari belakang. Pada saat yang sama, mereka membicarakan masalah lain yang membuat Si Hao marah. Yang disebut senior tua itu, setelah kembali, langsung mengirim pasukan hukuman, mengancam pengadilan kekaisaran, sikap mereka sangat mendominasi. Jika bukan karena nomor 2 di bawah langit dan Taois emas abadi ekliptik ada di sini, pengadilan kekaisaran akan benar-benar dalam bahaya. Pada saat yang sama, Raja Pan segera bergegas, dan Tuan Ahman juga terkejut, mengambil tindakan untuk melindungi tempat ini. Apakah yang disebut senior tua itu menakutkan? Si Hao tergerak. Dia adalah raksasa, seseorang yang dulunya memiliki reputasi gemilang di domain abadi, dihormati oleh semua pihak. Dia sangat kuat. Nomor 2 di bawah langit dengan serius memperingatkan. Jika tidak, Raja Abadi yang normal tidak akan dapat segera mempengaruhi kehendak para jenderal abadi yang menjaga lorong. Alasan utamanya adalah karena reputasi masa lalunya terlalu besar. Kamu terluka. Taois Raja Abadi bertanya. Kakek burung dan penatua koin sama-sama khawatir. Kekuatan Si Hao di Realm Sea bisa dilihat oleh semua orang. Namun, setiap kali seorang Raja Abadi yang mulia terluka, ini juga akan menjadi masalah yang sangat serius. Si Hao mengangguk dan berkata, artefak kuno asal cukup tangguh, saya harus tetap mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk merawat luka saya. Imperial Court sangat sunyi, tidak menunjukkan aktivitas apapun. Di dunia luar, semua orang curiga bahwa Huang mungkin benar-benar menderita luka serius yang tak terbayangkan. Kalau tidak, dengan sifatnya, mengapa dia tetap diam seperti ini? Di dalam gua batu, Si Hao sedang memulihkan diri, luka-lukanya tidak palsu, tetapi kondisinya jelas tidak seserius yang diperkirakan dunia luar. Alasan utama untuk ini adalah untuk mencerna semua yang dia alami. Asal artefak kuno meninggalkannya dengan kesan yang terlalu dalam. Itu bisa mengancamnya dengan serius. Menurut pendapat Si Hao, ini adalah salah satu artefak pembunuhan terbesar, terlalu berbahaya. Setelah peti itu benar-benar terbuka, lalu apa yang akan terjadi? Dia mulai berpikir sendiri. Dia tidak tahu apakah dunia asing menemukan bahwa artefak kuno ini sudah retak. Ketika dia pergi, tinggal jauh dari tempat itu, tidak lagi bersentuhan dengannya, retakan di dada itu bahkan berangsur-angsur menghilang. Luka Si Hao telah lama pulih.
Dia mulai memeriksa hal-hal pada dirinya. Yang mana sebenarnya yang bisa mengaktifkan artefak kuno asal itu. Dia memang memiliki beberapa hal khusus pada dirinya, semuanya unik, misalnya, inti pedang abadi, batu gelap dan gelap yang dia bawa kembali dari gua manusia emas abadi 7 warna itu, potongan tulang putih murni yang merekam primordial sejati. Merekam. Terlepas dari ini, ada nyala api yang menyertai peti mati 3 dunia, sekarang di dalam tubuhnya. Pada tingkat Raja Abadi, dia sudah tahu di mana sifat menakutkan api ini berada. Itu mengukir berbagai dao dunia. Yang mana tepatnya? Ada juga peti kayu busuk itu. Di masa lalu, tidak ada cara untuk menyimpan peti kayu busuk itu menjadi artefak magis spasial. Namun, setelah Si Hao menjadi Raja Abadi, masalah ini secara bertahap terpecahkan. Tentu saja, ini juga sesuatu yang hanya bisa dia lakukan setelah dia menjadi Raja Raksasa yang abadi. Ketika dia pertama kali memasuki tingkat Raja Abadi, dia masih tidak bisa membawa peti kayu busuk padanya, dia hanya bisa menahannya. Si Hao meneliti selama setengah hari, tetapi masih tidak dapat menemukan objek mana yang dapat membuka origin ancient artefak. Sebuah benih menjadi kunci. Dia berkata dengan tenang. Tiba-tiba, tubuh Si Hao bergetar, matanya bersinar cemerlang. Dia memikirkan kemungkinan lain. Dia selalu mencari objek eksternal, mengabaikan dirinya sendiri. Saya menggunakan tubuh sebagai benih, ini. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Benih itu sudah ada di era besar yang tak ada habisnya yang lalu. Dia menggunakan tubuh sebagai benih, hanya berhasil di era ini, jadi ini tidak seharusnya. Terlepas dari itu, dia tahu bahwa dia mungkin bisa membuka peti itu, mengungkap rahasia pamungkas origin ancient artifact. Si Hao dengan hati-hati menyimpan barang-barang ini, menyimpannya dengan benar. Cepat atau lambat, mereka akan menunjukkan kegunaannya. Kemudian, Si Hao menangkap Raja Abadi yang baru saja dia bunuh dari kolam, dengan hati-hati memeriksanya. Itu karena dia sebelumnya melemparkan roh primordial individu ini ke artefak asal kuno, membuatnya segera melepaskan tangisan yang menyedihkan, mengalami transformasi yang tidak normal. Setelah kelelahan terus-menerus, roh primordial akan dihancurkan. Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Artefak kuno asal itu menakutkan seperti yang diharapkan, kekuatan membunuhnya mencengangkan. Beberapa tahun kemudian, Si Hao keluar dari pengasingan. Setelah mengunjungi semua orang, dia mengundang semut bertanduk surgawi ke ruang rahasia, mengungkapkan roh primordial Heu Shuang. Mata semut tanduk surgawi segera menjadi merah, tetesan besar air mata darah berjatuhan. Dia ingat kakak laki-laki dan perempuannya. Dia tidak pernah bisa melihat orang-orang tersayang itu lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia lepaskan. Ketika dia melihat musuhnya di sini, dia ingin menjadi gila. Aku ingin membunuhnya secara pribadi. Aku akan membunuhnya secara pribadi. Semut tanduk surgawi meraung. Banyak orang mendengar suara seperti setan yang mengamuk dari semut bertanduk surgawi. Dia ingin menjadi gila, rambut tubuh bentuk manusianya bertebaran di mana-mana, dan kemudian dia berubah menjadi bentuk aslinya. Setelah hari ini, semut tanduk surgawi menghilang. Hanya tokoh tingkat yang lebih tinggi yang tahu bahwa dia menjadi gila, memasuki kondisi kultivasi yang gila. Akhirnya, dia memasuki tanah setan besar milik klan semut bertanduk surgawi. Itu adalah tanah leluhur mereka, mereka berasal dari domain abadi. Namun, setelah klan ini dimusnahkan, tempat itu tenggelam, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Semut tanduk surgawi menerimaan. Heu Shuang berada di alam Raja Abadi. Jika bukan karena Si Hao, dia tidak akan bisa membunuh musuh ini sama sekali. Dia ingin bangkit, ingin pergi ke pengasingan. Dia memasuki tanah leluhur klannya tanpa memperhatikan bahaya, mengasah dirinya di sana. Dia meminta Si Hao untuk menyegel roh primordial Heu Shuang sehingga dia bisa menyelesaikan masalah nanti. Si Hao mengangguk. Ini adalah yang terbaik. Mungkin dengan membangkitkan semangat juang semut tanduk surgawi yang tak ada habisnya,
dia benar-benar bisa menggunakan ini untuk menerobos dan menjadi raja. Si Hao sangat menantikan hari itu. Orang tua itu tidak datang. Si Hao bertanya pada kakek burung dan penatua koin. Tidak. Namun, ada seorang raja abadi yang memiliki hubungan yang cukup baik dengannya yang datang untuk memeriksa kondisimu. Kata nomor 2 di bawah langit. Benda tua ini. Mata si Hao menjadi dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar. Pihak lain benar-benar ingin mengambil tindakan terhadapnya. Sebagai raja abadi, begitu seseorang marah, mungkin ada banyak adegan tidak beraturan yang muncul. Hari itu, di wilayah ini, angin dan awan bergerak. Awan darah merah-merah menutupi langit. Si Hao menyerang, suara seperti guntur, sangat mengamuk, mengejutkan semua orang. Dia mengambil tindakan, mengambil inisiatif untuk membantai jalannya. Ada raja abadi yang mencoba menasihatinya di sepanjang jalan, tetapi mereka semua dipaksa mundur oleh niat membunuhnya. Ini tanpa diragukan lagi akan menjadi pertempuran hebat di puncak. Harus dikatakan bahwa senior tua ini memiliki kekuatan yang menakjubkan, kekuatan magisnya yang tak terbatas, benar-benar raksasa. Ketika dia bertarung melawan si Hao, pertempuran itu mencapai lebih dari 1000 pertukaran. Generasi yang lebih muda, apakah Anda mencoba memberontak melawan domain abadi? Lu Gu memarahi dengan marah. Dia sekarang merasa menyesal. Kekuatan anak muda ini melebihi imajinasinya, bahkan lebih kuat dari para legenda. Ini tidak bisa dimengerti baginya. Ini hanyalah seseorang yang bangkit kemudian, jadi bagaimana dia bisa sekuat ini, bahkan membuat raksasa seperti dia merasa tegang, tidak mampu bertahan. Usia Lu Gu sangat luar biasa, dikultivasikan untuk waktu yang tidak terbatas. Jenius macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Huang. Bahkan orang sepertimu bisa mewakili domain abadi. Menganggap Anda bisa, bahkan jika saya menentang domain abadi, jadi apa? Teriak si Hao. Hanya dia sendiri yang berani mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada raja abadi lainnya yang berani. Pertempuran besar berakhir. Si Hao dengan tangan kosong merobek senior tua ini, melemparkan roh primordialnya ke dalam kolam hukumnya. Bukannya dia tidak bisa membunuh orang ini, tetapi dia menemukan bahwa meninggalkan roh-roh primordial itu memiliki efek yang luar biasa. Misalnya, mereka bisa menghancurkan alam asing, gerbang kota domain immortal dan hal-hal lain. Jika orang lain tahu untuk apa dia menyelamatkan roh-roh primordial ini, mereka pasti akan tercengang, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Ini benar-benar pemborosan yang luar biasa. Jika orang lain dapat menjebak roh primordial Raja Abadi, mereka pasti akan mencoba meneliti buah daun mereka dan merebutnya untuk diri mereka sendiri. Namun, si Hao menggunakan tubuh sebagai benih, tidak menggunakan apapun dari luar. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi sekuat dia hari ini. Dia berjalan di jalannya sendiri, saat ini, dia tidak membutuhkan hal-hal ini. Dia berpikir dalam hati, bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan roh primordial Raja Abadi ini untuk memperkuat beberapa jenderal surgawi Istana Kekaisaran. Lu Gu ditebang, peristiwa ini memicu gelombang yang luar biasa. Bumi besar Immortal Domain terguncang, semua klan tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Ini benar-benar menghancurkan surga. Raksasa dibantai oleh Huang begitu saja, reputasinya mengejutkan semua klan. Ada orang lain yang datang untuk memohon agar si Hao melepaskan roh primordial Lu Gu, mengatakan bahwa ini adalah makhluk yang kuat dari domain abadi, bahwa dia dibutuhkan dalam menjaga tanah ini di masa depan. Si Hao dengan tegas menolak. Dia bisa meninggalkan Lu Gu, tetapi dia akan meninggalkan domain abadi. Setelah pertempuran ini, si Hao menetapkan posisinya sendiri yang kuat. Sebelumnya, ketika dia membunuh Ao Cheng, Tai Si, dan yang lainnya, kekuatan surgawinya sudah mulia, tidak ada yang berani membuatnya marah. Namun, dia masih terlalu muda. Beberapa monster tua yang kembali dari Realm Sea tidak terlalu menghormatinya, mencoba menekannya dengan usia mereka. Setelah mengalami pertempuran ini, statusnya di antara Raja Raksasa Abadi naik lagi, tidak ada yang berani melawannya.
Semua klan segera merasa hormat. Bersama dengan fakta bahwa dia membantai jalannya ke alam asing lebih dari sekali, bahkan mengalahkan Kundi, ini secara alami mendorong reputasinya ke puncak. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. 200.000 tahun berlalu begitu saja. Selama 200.000 tahun ini, kekacauan meletus di Realm Sea berkali-kali. Ada makhluk kuat yang naik ke pantai, membantai jalan mereka menuju domain abadi, menyerbu ke alam asing, situasinya berbahaya. Selama periode ini, Si Hao secara pribadi berpartisipasi dalam banyak pertempuran besar. Selama waktu yang paling serius, dia secara pribadi membunuh raksasa dari Realm Sea. 600.000 tahun berlalu. Situasinya serius, suatu kali, dia bahkan membunuh 6 Raja Abadi dalam satu pertempuran, banyak alam semesta dipukuli hingga hancur. Setiap kegelapan, kekacauan besar lebih menakutkan daripada yang terakhir. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Huang bangkit, kultivasinya menjadi semakin kuat. Ada saat ketika dia benar-benar mengamuk, seluruh tubuhnya berlumuran darah, membantai 2 raksasa dari Realm Sea. Setelah itu, dia bahkan menyerbu ke Laut Realm, melepaskan pembantaian besar lainnya. Ini adalah zaman dengan hujan darah beterbangan di mana-mana, serta awal dari zaman kesengsaraan Raja Abadi. Pakar dunia terus jatuh. Si Hao dengan tajam menemukan bahwa ada ahli yang menyerap jejak Raja Abadi yang telah meninggal, memperoleh buah dao mereka. Demi menjadi seorang kaisar, semakin banyak tragedi terjadi di dunia ini. 700.000 tahun berlalu. Akhirnya, ada masa damai, pertempuran menjadi sedikit lebih sedikit. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Si Hao menggunakan 100.000 tahun ini untuk berkultivasi dalam pengasingan dan memoles dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin menembus level raja dan menjadi kaisar. Selama masa tenang ini, Si Hao turun, ingin tahu di mana Dewa Willow berada sekarang. Dia mengirim orang untuk mencari jejak yang ditinggalkan Dewa Willow. Pada akhirnya, Si Hao pindah. Bahkan seseorang sekuat dia juga harus membayar harga untuk menyimpulkan beberapa jejak Dewa Willow. Huang pergi ke Laut Realm. Setiap gerakan Si Hao menggugah hati banyak orang. Dia terlalu kuat. Bahkan jika dia tidak melakukan tindakan apapun, Raja-Raja Abadi masih harus waspada terhadapnya, harus memperhatikan. Adapun Rana asing, setelah menerima laporan, mereka juga memperhatikan dengan ama. Namun, kali ini, tidak ada yang pergi ke Realm Sea untuk menghentikannya. Itu karena dalam ratusan ribu tahun terakhir ini, dia sudah membantai reputasi yang mengguncang dunia, tidak banyak orang yang mau memprovokasi dia. Sepanjang jalan, dia membunuh beberapa musuh. Beberapa makhluk yang ingin menyerang domain abadi dihentikan dan dibunuh olehnya. Si Hao pergi selama 20.000 tahun begitu saja, dan kemudian dia akhirnya sampai di sebuah pulau. Formasi transportasi. Ini benar-benar tidak terduga. Di Realm Sea, seseorang tidak dapat mengatur formasi apapun. Jenis keberuntungan alami ini hanya bisa ada di pulau-pulau khusus. Biasanya, mereka semua akan terhapus. Ini adalah formasi yang bisa menyelamatkan Raja Abadi beberapa ratus ribu tahun. Kalau tidak, terbang seperti itu akan memakan waktu yang tahu berapa tahun sebelum mereka mencapai kedalaman Laut Realm. Weng, cahaya formasi berputar. Si Hao melanjutkan. Ketika dia muncul lagi, itu masih di sebuah pulau di kedalaman Laut Realm. Tempat ini mengalir dengan kecemerlangan, membawa semua jenis aura surgawi dan juga aura jahat, itu cukup aneh. Si Hao terkejut. Pulau itu sangat besar dan juga sangat luas. Di luar pulau, ombak melonjak, semuanya kabur, tidak ada ujung yang terlihat. Ada pohon willow di pulau itu, sangat besar. Itu menjulang ke awan, mengirimkan untaian cabang yang tak berujung, membawa kekuatan hukum dan ketertiban Dao. Dewa Willow. Si Hao meraung. Dia bergegas keluar, tetapi dia berhenti lagi ketika dia mendekat. Itu karena seluruh pohon willow berwarna hitam pekat seperti tinta, melepaskan cahaya gelap. Daun, cabang, dan lainnya semuanya tampak diukir dari batu giok hitam.
Cahaya gelap berputar, auranya menakutkan. Ini adalah pohon willow kegelapan. Dewa Willow jatuh ke dalam kegelapan. Hati si Hao langsung tenggelam. Pohon willow ini tetap sangat sunyi, seolah-olah telah disegel, tetapi juga seolah-olah sedang tidur. Itu sebenarnya tidak hidup kembali. Pikiran si Hao tenggelam. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan, namun tidak ada kata yang keluar. Dia diam-diam mendekat. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi kaku. Dia melihat sebuah prasasti, di atasnya terdapat tulisan tulang yang jelas yang mencatat beberapa hal. Ini sebenarnya ditinggalkan oleh Dewa Willow. Meninggalkan tubuh, melangkah ke kegelapan, melintasi antara hidup dan mati. Si Hao terguncang. Dia membaca semuanya dengan cermat, takut kehilangan satu kata pun. Dia menatap prasasti ini, memahami beberapa kebenaran yang mengejutkan. Dewa Willow meninggalkan tubuhnya, ingin menggunakan roh primordialnya untuk memasuki kegelapan dan tiba di batas tanah itu. Itu membantai jalannya begitu saja. Pada saat yang sama, ada beberapa rekaman lainnya. Dewa Willow mengalami lebih dari satu contoh kelahiran kembali, sebelumnya meninggalkan beberapa sisa tubuh magis di berbagai negeri, seperti tubuh pohon hitam di depannya ini. Sebelum pergi, Dewa Willow mengaktifkan semua akumulasi dari beberapa kehidupan, semua kekuatan kelahiran kembali diaktifkan, terkonsentrasi ke dalam satu tubuh, kekuatannya menembus ke dalam domain yang menakutkan. Ia mengingat masa lalu, memahami berbagai hal yang terjadi sebelum kelahirannya kembali. Pada akhirnya, ia dengan hati-hati diturunkan, menemukan bahwa untuk menyeberangi Laut Realem dan mencapai pantai lain, jumlah waktu yang dibutuhkannya terlalu besar. Pada akhirnya, ia memilih jalan yang tak terbayangkan yang tidak berani diambil orang lain, mengambil inisiatif untuk dirusak oleh kegelapan, meninggalkan tubuhnya, membiarkannya menghasilkan roh primordial baru. Sementara itu, roh primordialnya yang sebenarnya memasuki penjara kegelapan, memilih untuk menerobos dari sana, membantai jalannya menuju tujuan akhir. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.